saatnya merenungkan kitab Zakaria. Kami mohon belas kasihan anugerah-Mu, pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Nah anak-anak, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mengizinkan umatnya, miliknya yang dikasihinya menyembah Allah-Allah palsu. Jika umatnya tidak taat, maka Allah pasti menghukumnya. Nah, dalam Zakaria 13 ayat 1-6, yuk kita buka sama-sama. Lalu kita baca ayat 2 saja. Nanti di rumah kamu baca semuanya ya. Yuk ayat 2 kita baca. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Anak-anak, Allah ingin membersihkan, menghapuskan dosa-dosa bangsa Israel dari penyembahan berhala. Berhala adalah sesuatu yang disembah atau dipuja selain Tuhan, atau berhala itu adalah segala sesuatu yang ditempatkan di atas Tuhan dalam kehidupan. Waktu itu berhala-berhala bangsa Israel banyak sekali, dan berhala bangsa Israel adalah kepada patung-patung. Patung itu mereka anggap setara atau lebih tinggi dari Allah. Penyembahan berhala adalah dosa. Perintah pertama dari 10 hukum Tuhan adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, keinginan Allah, kerinduan Allah memulihkan bangsa Israel dari penyembahan berhala itu sangat besar. Karena Allah mengasihi bangsa Israel. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Allah menginginkan Allah saja yang bertahta sepenuh-penuhnya, dan bangsa Israel hanya menyembah kepada satu-satunya Allah sejati, Allah benar. Nah anak-anak, hari ini kita pun tidak luput ya dari situasi penyembahan berhala, tetapi di zaman modern, berhala yang kekinian. Berhalanya seperti apa ya kalau zaman sekarang? Ya, berhalanya itu bisa jadi berbentuk kekuasaan, kesenangan, ras, leluhur, negara, uang, dan lain sebagainya. Kalau kamu atau saya menempatkan kesenangan kita nih, misalnya HP atau hobi, lebih daripada Tuhan, itu artinya kita sedang menyembah berhala, dan itu adalah dosa. Bangsa Israel berdosa, kamu juga saya adalah berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ya. Tetapi Allah mau totalitas penyembahan kita hanya kepada Allah saja. Karena seseorang tidak dapat menyembah Allah yang benar kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus anaknya. Itu sebabnya Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah anak-anak, marilah kita sejak kecil merespon, menanggapi kerinduan atau kehendak Allah, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada berhala, Allah-Allah palsu di hadapan Allah, di hidup kamu dan saya. Caranya bagaimana? Dengan mengarahkan seluruh hidup kita sepenuh-penuhnya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mengarahkan seluruh hidup kita sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus ingin kita belajar membaca Alkitab, taatlah kita. Kalau Tuhan ingin kita hormat kepada orang tua, hormat kepada teman, kita jujur, kita senang menolong sesama kita, maka kita mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi umatnya yang memuliakan namanya dan memberkati
sesama kita. Mau ya anak-anak? Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu menghancurkan semua berhala dalam hidupmu? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Allah sejati, Allah yang kami sembah, Allah yang sudah mencurahkan darah untuk menebus hidup kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Beri kekuatan untuk kami hidup bagi Kristus. Ampuni jika kami masih sering melanggar perintah-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.